وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Pengurus Kodamara yang saya hormati, ikhwan dan akhwat fillah yang hadir pada malam hari ini di Masjid Raya Senapelan Pekanbaru, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Judulnya memang untuk jomblo fisabilillah nampaknya. Jadi kalau kita ingat di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, yaitu diceritakan di sana di zaman Nabi Musa alaihissalam pernah iblis ingin bertobat kepada Allah. Kemudian apa kata iblis ini kepada Nabi Musa? Wahai Musa, tolong mohonkan kepada Allah agar aku diampuni dosanya. Nabi Musa ini kan kita kenal Nabi yang langsung bercakap-cakap dengan Allah. Jadi Nabi Musa bermohon kepada Allah, ya Allah, iblis ingin bertaubat. Kata Allah, boleh, tapi syaratnya dia harus sujud di makam Nabi Adam. Kata Nabi Musa, wahai iblis, taubatmu akan diterima, tapi syaratnya kau mesti sujud di makam Nabi Adam. Kata iblis, sedangkan hidup aja dia tidak mau aku sujud sama dia, mati pula aku disuruh sujud, biarlah nggak mau iblis ini, bangkit egonya. Jadi kata iblis ini, walaupun aku tidak jadi bertobat Musa, tapi aku ingin berterima kasih kepadamu karena kau telah memohonkan kepada Allah untukku. Jadi akan aku tunjukkan satu senjataku yang aku saat itu sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Apa itu kata Nabi Musa? Hati-hati kau bersama orang yang bukan mahrammu, karena kami sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Nah inilah terbukti kita yang udah rajin pengajian pun, ada enggak yang terlibat pacaran? Jujur, ada kan? Kita enggak bisa justifikasi karena memang iblis sangat kuat dia. Dibuatnya lah seolah-olah ini kan dosa kecil aja. Apalah salahnya saling chattingan, mengingatkan pengajian, mengingatkan makan. Mamanya dari kecil memelihara, tidak pernah ditelepon yang ingatkan makan. Kalau perempuan adik udah makanlah, nanti sakit perut, geli lah kita dengarnya. Jadi itu makanya banyak orang-orang yang telah tahu agama pun lewat dibuat iblis ini. Ada beberapa waktu yang lalu seorang pengasuh pondok pesantren di Serang, Banten melecehkan 15 orang santrinya, cuman 4 orang yang melapor baru. Artinya apa? Kuat, sulit dia untuk dikalahkan. Makanya memang perjuangan yang sangat berat bagi ikhwan dan akhwat dalam masalah ini, karena ini memang berat. Tetapi jika kita amalkan, maka itu akan terasa ringan, karena tidak masuk hasutan iblis di sana. Jadi sebelum kita masuk di masalah sepertiga malam ini, itulah pengantarnya kira-kira betapa beratnya
untuk tidak bersama perempuan yang bukan mahram kita. Sebaliknya juga perempuan gitu juga ke laki-laki, laki-laki gitu juga ke perempuan. Memang berat. Nah, jadi sebetulnya kalau kita sering menerima undangan pesta, di situ selalu ada surat Ar-Rum. Ya kan? Dan di antara tanda-tanda kebesaran kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi sebetulnya kalau kita yakin dengan ayat ini, semua kita ini udah ada jodohnya kok. Belum kita ada, semua jodoh kita itu sudah ada. Ada yang sudah ditakdirkan umur sekian nikah, tapi kok jadi belum? Kadang kita yang membuat jodoh kita itu tertunda. Kita yang membuatnya tertunda. Rezeki udah mau datang, tapi tertunda gara-gara apa biasanya? Maksiat. Maksiat bisa menghadang rezeki untuk datang. Nah, jadi kita mulai dulu. Apa sih perintah Allah dalam Al-Quran? Adakah perintah Allah dalam Al-Quran mengenai sepertiga malam terakhir ini? Coba kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 79. Di situ dikatakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu. Makanya kata Rasulullah, solat sunnah yang dicintai oleh Rasulullah setelah solat fardu adalah solat tahajud. Solat ini yang dicintai oleh Rasulullah. Makanya hukum kita melaksanakan solat malam ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikeraskan. Beribadahlah sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, itu guna kita sholat tahajud. Allah angkat kita ke tempat yang terpuji. Dikarenakan apa? Akhlak orang yang continue melaksanakan sholat malam akan menimbulkan akhlak-akhlak yang baik, sehingga dia naik ke tempat yang terpuji. Dulu ada seorang kiai, dia punya anak perempuan. Dia tanya ke anak perempuannya ini, kamu sudah ada gak suka dengan laki-laki? Katanya suka ada. Coba suruh dia kemari. Anak perempuan ini disuruhnya lah laki-laki yang dia suka itu untuk datang. Pertanyaan kiai ini simpel-simpel aja pertanyaannya. Kamu sholat fardunya jamaah gak? Iya Pak Kiai. Kapan kamu datang ke masjid? Biasanya 15 atau 10 menit sebelum waktu azan saya sudah datang ke masjid. Malam kamu tahajud enggak? Iya Pak Kiai. Kamu bisa jadi menantu saya. Kan simpel ya. Jadi orang nanya ke Pak Kiai ini, Pak Kiai, kok enggak ditanya pekerjaannya? Apa kata Pak Kiai ini dengan membawa ayat ini? Orang kalau udah rajin sholat berjamaah 2 rakaat sebelum sholat subuh aja khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh aja itu sudah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dia bakal kaya anak ini. Kemudian dia tahajud malam, dia akan naik ke tempat yang terpuji. Jadi nggak perlu lagi tanya yang lain. Datang orang ini, kalau tahu tadi itu mending aku aja lagi. Terlambat dia, keduluan orang dia yang nanya ini. Padahal dia juga ingin tuh sama anak Pak Kiai itu ya. Kalau cuman itu syaratnya, kan mudah ya. Sholat jamaah, malam tahajud. Nah itulah cara Kiai ini mencari jodoh untuk anak. Kita lihat lagi di dalam hadis Rasulullah, riwayat Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Hai sekalian manusia, ini amalan pendukung. Nah ini yang saya maksudkan tadi. Kita nggak cukup, kita udah rajin sholat jamaah, kita udah sholat malam. Apakah itu cukup? Ternyata ini amalan pendukungnya. Yang pertama kata Rasulullah, sebarkanlah salam. Jadi kita kalau saling ketemu kayak gini, kita ingatkan hadisnya. Inginkah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, amalan yang bisa membuat kalian saling mencintai? Kata sahabat, ingin ya Rasulullah.
tebarkanlah salam. Jadi kita sama kita ini ketemu, jangan lagi kemana atau apa kabar, tapi dimulailah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap malah lebih bagus. Kalau Assalamualaikum aja pahalanya kan 10. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Jadi makin lengkap dia, makin bagus, makin kuat rasa sayang kita di antara kita ini. Jadi kita akan kompak, kita akan sejalan selama kita mengamalkan salam ini, lengkap-lengkap mengungkapkannya. Cuman kadang kawan ini cemeehnya yang tidak tahan. Misal habis pengajian dipraktekkannya itu Assalamualaikum, Allah biasa-biasa lah. Baru pengajian baru udah praktek langsung lah, itu yang tidak tahan ya kan? Tapi udah nyantai aja. Pokoknya amalkan. Ini amalan pendukung. Artinya apa? Kalau orang suka menebarkan salam, berarti dia orang yang ramah. Kalau sempat kita udah rajin sholat tapi jutek, gimana jodoh ndak jauh jadinya. Kan banyak kendala para akhwat, sholatnya udah bagus tapi jutek, mulutnya tidak menebar salam. Ini nih, dia agak kasar, kurang nyambung kalau diajak ta'arufan. Nah itu yang ngeri itu. Laki-laki juga gitu. Kalau tidak menebarkan salam mulut kita ini, kita tidak ramah, gimana orang mau suka sama kita? Kita aja orang ramah senang kita kan. Kita misalnya masuk ke kantor, waduh pelayannya ramah, pasti itu yang dahulu kita sebutkan ke orang. Pelayanannya ramah. Nah balikkan juga ke kita juga seperti itu. Kita juga mesti menebarkan salam. Nah caranya adalah dengan sering kita menebarkan salam. Kemudian apalagi kata Rasulullah, sering-sering berbagi makan. Maksudnya suka mengajak orang makan. Nih ingat nih, apa kata Rasulullah? Ma min muslimin yut'imu akhahu hatta yusbi'ah wa yasqihi hatta yurwiyah illa ba'adahu Allah ta'ala minan nar. Kita ngasih makan satu orang aja, orang lapar, kasih dia minum sampai dia puas, tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Tuh. Dahsyat kan, ngajak orang makan. Ini kita pelit, punya duit makan sendiri, sudah tuh difoto, diupload ke IG. Kita ini dalam Islam dianjurkan berbagi makanan, bukan bagi foto makan. Makanan itu yang harus kita bagikan. Ini foto aja dibagikan ya. Kadang orang kan tidak selamanya bisa makan yang kayak kita makan. Apa tidak sedih hati ya? Nengok foto makanan itu, berdosa gitu jadi ya. Jadi kalau kita sudah ramah, yang kedua amalannya apa? Jangan pelit ngajak orang makan. Ini kadang hitungan-hitungan kita tinggi, cuma tengok-tengok juga kawannya nih. Kadang kawan nih itu pula dia tahu kita mau ngajak dia makan, ndak mau pula dia keluar duitnya, dimanfaatkannya pula kawannya nih. Nah, ini juga ndak boleh, kita harus tahu nih. Ini memanfaatkan aku nampaknya nih, usah lagi. Tapi kalau misalnya nih kita punya uang, ajak orang makan, itu adalah amalan untuk penunjang, mempercepat terkabulnya sebuah permohonan. Jadi apa tadi? Salam, ramah berarti ya, menebarkan salam, sering ngucapin assalamualaikum. Kemudian gak pelit, sering ngajak orang makan. Ada rezeki yuk makan yuk. Ada bapak-bapak di Pekanbaru nih, pengusaha, udah tua, tapi makanannya tidak berpantang. Gak ada pantangan makanannya, pantang nampak aja. Pokoknya makan apa aja, mau duren, mau nasi dengan lauk pauk yang dianggap orang berkolesterol tinggi, gak ada pantangan. Akhirnya saya penasaran, karena saya habis ceramah selalu diajak makan kemanapun gitu. Maksudnya mau makan apapun. Saya tidak bertanya sama bapak ini, cuman saya perhatikan apa yang menyebabkan bapak ini selalu sehat, kuat, tidak ada pantangannya. Dia selalu mengajak orang makan. Nah, itu amalan dia. Tidak pernah pelit dia. Mau 8 orang, mau 7 orang makan.
mau lauk apa aja, terserah mau ambil apa. Itulah kata dia, kenapa saya tetap sehat di usia segini Ustaz. Salah satunya yang ini, saya paling suka ngajak orang makan. Kalau kita udahlah ndak makanan kita, makanan orang, berebut pula lagi. Ini yang kadang-kadang kita ini kena ya. Udahlah ndak duit dia, makanan rame-rame pun berebut pula ngambil. Nah itu yang membuat jodoh kita jadi jauh ya. Jadi itu baru 2. Kemudian apalagi kata Rasulullah, setelah mengajak orang makan, sambunglah silaturahmi, sering-sering mengunjungi saudara kita, teman kita. Jadi jangan kita itu menjadi orang yang apa istilahnya introvert, sering sendiri gitu, nggak mau terbuka. Jadi kita ini mesti sering silaturahmi ke saudara kita, ke kawan-kawan kita. Kita mesti sering silaturahmi. Ini amalan pendukungnya. Jadi kalau kita ini nggak gemar silaturahmi, sementara kita udah tahu silaturahmi itu memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Jodoh rezeki nggak? Rezeki kan? Kadang orang dia lagi nggak ada pekerjaan, silaturahmi ke rumah temannya, pas cerita-cerita kebetulan nih pimpinan aku lagi nyari orang. Dulu di Pekanbaru nih, dia anak perantauan dari Bengkulu. Jadi dia nggak punya pekerjaan, dia sarjana. Pas ada sebuah perusahaan di Pekanbaru ini, perusahaan percetakan buku. Rupanya mereka ada pertandingan sepak bola antar cabang. Antar cabang perusahaan dia. Sepatu bolanya nggak ada. Nah, dia berkunjung ke rumah anak yang perantauan Bengkulu ini, nanya, kamu punya sepatu bola nggak? Ada, boleh aku pinjam, kata anak ini. Boleh. Kau mau main bola di mana? Kata yang anak Bengkulu ini. Ada pertandingan antar cabang. Boleh nggak aku ikut nonton? Silaturahmi nggak tuh? Boleh nggak aku ikut nonton? Oh ya udah boleh, ayo. Diajak. Apa skenario Allah dari silaturahmi dia itu? Kurang pemain bolanya kurang. Terus kata pimpinan perusahaannya, kawan kamu bisa main nggak? Bisa pak, ini sepatu bola dia saya yang pinjam. Ya udah, suruh dia masuk. Ternyata permainan olahraga dia bagus. Maka kata pimpinannya ini, suruh dia tulis surat lamaran, besok diantar ke kantor, saya terima dia. Karena kita masih ada pertandingan ke daerah Padang. Rezeki nggak tuh? Rezeki silaturahmi ya. Jadi makanya nih, jangan suka sendiri-sendiri. Karena apa? Kalau sendiri itu, iblis itu suka menyambar orang yang sendiri. Contohnya yang aksi vandalisme di musola itu ya, yang mencoret-coret, itu kan sering menyendiri. Jadi makanya sekalipun kita orang yang berpendidikan, jangan suka sendiri, harus sering silaturahmi. Kemudian apalagi amalannya? Baru kata Rasulullah, tegakkanlah sholat malam saat manusia sedang tertidur. Jadi kalau kita udah rajin nih sholat fardu berjamaah, ingat tadi apa amalan pendukungnya? Mesti sering mengucapkan assalamualaikum kepada teman. Ada rezeki, ajak orang makan, jangan pelit. Kemudian yang ketiga, harus seling silaturahmi. Yang keempat, baru sholat malam. Baru jadi dia. Baru bisa kita minta ke Allah jodoh. Ini menangis tengah malam, awak punya duit pelit, gimana? Percuma kan? Amalan pendukungnya tidak diamalkan. Kemudian kita lihat lagi di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Ingat takwa itu gimana? Takwa itu kalau kita umpamakan anak muda, ini cewek udah mau sama kita,
mau diapain aja ridho. Nah itu ya, ini bahasa kita ini ya. Cuman kita nggak mau nyentuh dia. Itu namanya takwa. Sanggup nggak? Makanya kata Rasulullah, di antara 7 orang nantinya yang akan dinaungi nanti di akhirat, yaitu seorang pemuda yang diajak oleh perempuan cantik dan kaya untuk berzina, kemudian dia katakan, aku takut kepada Allah. Karena itu berat. Betul gak? Berat gak? Berat lah. Saya ada nengok channel YouTube Neo Japan. Orang Indonesia, istrinya orang Jepang, cantik, masuk Islam, istrinya itu. Sampai kalau dia jalan di mall, waktu dia ajak pulang ke Indonesia, dibilang orang itu majikannya, dia sopirnya. Padahal itu istrinya. Kenapa dia dapat istri cantik? Orang Jepang, model lagi tuh, tinggi dan setia sama dia. Padahal Neo ini juga dia tahu dia orang biasa-biasa aja. Saya lihat di channel-channel YouTube dia, saking banyaknya ngefans perempuan Jepang sama dia. Bahkan anak-anak ABG Jepang itu mau sama dia, kamu main aja sama saya bayar. Itulah amalan dia, bisa dia menahan diri untuk tidak mau berzina dengan perempuan. Sempat itu terjadi sama kita gimana, bro? Ditawari. Coba tengok YouTube Neo Japan, itu dia rekam bagaimana gilanya perempuan Jepang yang masih ABG, maksa untuk sama dia tidurnya. Jadi amalan takwa itu, makanya dikatakan Allah di sini berada dalam taman-taman surga dan mata air, karena sulit untuk jadi orang yang bertakwa itu. Apalagi terkait masalah perempuan dan laki-laki, percintaan, suka sama suka. Dan itu semakin lama dianggap orang udah semakin hal yang biasa, betul nggak? Nggak ada lagi malu-malu orang pacaran. Sepeda motornya larinya cuma 20, tapi pelukannya 150. Betul nggak? Udah kayak kencang betul Hondanya tuh, gini betul peluknya, dan nggak malu lagi. Karena setan ini membisikkan, kalau nggak kenalan dulu gimana bisa tahu, ya kan? Datang orang bilang kasus perzinaan di Amerika kurang, ya kurang lah karena di sana halal. Tentu nggak dikasuskan, betul nggak? Kalau di sana itu suka sama suka ya nggak ada masalah. Nah sementara kita ini, terutama pemuda-pemuda Islam, tolong jaga-jaga betul diri ini. Jangan takut kita tidak berjodoh. Inilah kajian kita malam ini, supaya dapat jadi orang yang bertakwa itu apa kata Allah? Seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa dia dapatkan surga orang-orang yang bertakwa ini? Anak-anak muda ini dapat surga yang penuh dengan mata air. Kata Allah apa dalam surah Az-Zariyat 15-18 ini? Mereka itu sering berbuat baik di dunia. Itu kata Allah, mereka sering berbuat baik di dunia. Apa perbuatan baiknya di dunia? Disambung Allah dalam ayat ini, dia sedikit tidurnya di malam hari. Nah ini kan orang yang dapat surga, yang takwa itu. Kalau kita mau jadi orang bertakwa, tahan hati dari godaan wanita, tahan dari godaan chatting pria, ketampanan K-pop, ya kan, kecantikan perempuan-perempuan Korea, kecantikan perempuan apa saja. Syaratnya itu tadi, sepertiga malam kita mesti bangun. Itu yang membuat kita bisa jadi orang yang bertakwa, bisa membuat kita jadi orang baik. Datang orang bilang, saya udah rajin sholat malam, kenapa saya masih jahat juga? Nah itu ingat lagi ya, amalan pendukung tadi. Amalan pendukungnya dikerjain gak? Itu mesti kita ingat lagi. Dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi di dalam tahajud itu yang diutamakan itu kata Allah apa? Minta ampun kepada Allah. Kalau minta ampun kepada Allah, kita sadar nggak dosa kita apa? Cukup nggak dengan istighfar aja? Nggak bisa.
Jujur-jujur aja lah sama Allah tuh. Ya Allah, tadi terpandang aku perempuan ya Allah, cantik minta ampun ya Allah deh. Sampai hampir patah leher nih menengoknya. Itu ngaku namanya tuh. Allah butuh pengakuan. Allah butuh pengakuan. Jadi sama Allah jangan jaim-jaim kita doa minta ampun kita kepada Allah. Kalau kita minta ampun, kita harus sadar dosa apa yang sudah kita lakukan. Kemudian apa kata Rasulullah? Jibril mendatangiku. Ini dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Jadi ini nasihat nih dari malaikat Jibril. Kalau kita suka-suka hidup di dunia ini, hati-hati, kalian pasti mati. Enggak pun kena Covid kita pasti mati. Kemudian kata malaikat Jibril lagi kepada Rasulullah, cintailah orang yang engkau suka karena engkau akan berpisah dengannya. Jadi kalau kita buta cinta kita ini, percuma juga kita akan berpisah dengannya. Jadi kalau misalnya nih, waktu Ummu Salamah suaminya mati, Abu Salamah mati, doa Abu Salamah apa? Semoga engkau mendapatkan pengganti yang lebih baik daripada aku. Jadi kita secinta apapun kita sama perempuan, kita mati toh dia harus menikah juga kan dengan orang. Kecuali istri-istri Rasulullah. Itu ibu-ibu orang mukmin. Makanya setelah Rasulullah meninggal, mereka tidak ada yang menikah lagi. Karena itu dilarang. Kemudian apalagi nasihat malaikat Jibril? Lakukanlah apa keinginanmu, engkau akan mendapatkan balasannya. Mau yang baik kita buat, kita dapat balasannya. Mau yang buruk kita buat, kita juga akan dapat balasannya. Kalau kita lihat tayangan-tayangan instan karma, instan karma ini begitu buat buruk kena langsung, itu sering nengok nggak? Air tergenang di jalan, dia kencingin, lewat mobil kena lagi ke dia. Nah, itu namanya instan karma. Baru buat buruk langsung kena. Kemudian apalagi kata malaikat Jibril? Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah sholat waktu malam dan ketidakbutuhannya dimuliakan orang lain. Kita di dua hadis yang bawah ini, kalau ingin mulia, ingin menjadi orang mulia, apa kata malaikat Jibril? Laksanakanlah sholat malam. Dan ketidakbutuhan dimuliakan oleh orang lain. Gak perlu bikin status. Ini mau tahajud malam, buat status. Jangan lupa tahajud ya. Ada pernah lihat status seperti ini? Kalau kita betul-betul melakukan amalan itu, sekalipun kita ria, tetapi orang melakukannya, insya Allah kita juga dapat. Nah takutnya bangun jam 4 pipis tidur lagi, tapi buat status, itu yang lebih parah. Dia malah gak sholat tahajud, cuman biar dibilang dia tahajud. Dia butuh kemuliaan manusia. Tapi ingat nih tadi ya, kita bikin status tahajud, kita memang tahajud, kita memang ria, tetapi karena orang mengamalkan status kita, insya Allah kita masih dapat. Jadi jangan takut pula dibilang ria. Maksudnya itu ya butuh kemuliaan aja. Foto di masjid, sholat zuhur, padahal dia tidak ada sholat, dia foto aja dekat masjid kan. Jadi ini nih. Jadi kata malaikat Jibril apa? Kalau ingin mulia, sholat malam. Nah, ini kita kuatkan dulu dengan hadis-hadis. Apa lagi kata Rasulullah? Setan akan mengikat kepala seseorang yang sedang tidur dengan ikatan, menyebabkan kamu tidur dengan cukup lama.
Apabila seorang itu bangkit seraya menyebut nama Allah, maka terlepaslah ikatan pertama. Ini supaya bisa kita sholat tahajud. Jadi begitu tersentak kita, taruhlah kita dibantu alarm jam 3:30. Kan kadang masih berat tuh. Kadang kita matikan alarm, adalah sebentar lagi jam 6 bangun. Matikan aja, langsung cepat waktu itu rasanya. Jadi begitu bangun langsung seperti ada sahabat Nabi, dia langsung menteriak Allahu Akbar. Setiap menyebut nama Allah, lepaslah satu ikatan iblis itu. Setelah lepas ikatannya, kita menyebut nama Allah atau kita Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita bangun, bangkit, menyebut nama Allah, terlepas ikatan pertama. Apabila kita berwudu, langsung berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Apabila kita sholat, maka terbukalah semua ikatan. Itu cara kita membebaskan diri kita dari setan. Cuman kadang kita menang, banyak kalahnya. Nah ini nih yang susah. Gimana kita mau tahajud? Kadang kita main game sebelum tidur, main PB, main Mobile Legend. Gimana nggak capek mata tuh? Berharap bisa tahajud, bisa juga. Akhirnya pas sedang sholat ngutuk-ngutuk diri jadinya. Sedang sholat tuh marah kita ke diri kita. Apa nih? Akhirnya bertambah kalimat sholat jadinya. Marah kepada diri sendiri karena ngantuk. Jadi kalau rasanya kita tidak ada kegiatan lain, susah untuk tidur, seperti sahabat Rasulullah, kalau mereka susah tidur mereka sholat. Jadi pernah kalau kita lihat dalam 500 rampai kisah orang soleh, kan disuruh jaga malam mereka berdua. Kemudian kata yang satu, siapa yang jaga duluan? Aku aja. Jadi kau tidur aja dulu. Nah ini tidur, ini bukan menung dia sholat sampai nanti gantian jaga. Jadi isi aja dengan hal yang bermanfaat. Bawa zikir, bawa sholat. Karena sholat malam itu terserah, kalau qiyamul lail mendirikan sholat malam, seperti kalau kita lihat kebiasaan Imam Syafi'i habis Isya, pokoknya dia sholat sunat mutlak aja dia sebanyak-banyaknya, kalau memang tidak ada kegiatan lain. Nah itu ya. Kemudian apa lagi kata Rasulullah? Apabila dia sholat, maka akan terbukalah ikatannya. Dia juga akan bersemangat. Jadi ini kalau udah seperti ini, paginya dia akan menjadi orang yang bersemangat, jiwanya akan merasa tenang. Tetapi apabila dia tidak sholat malam, maka jiwanya akan malas, jiwanya akan kusut. Itu yang membuat hati tidak enak. Karena Allah katakan, Allah turun kata Rasulullah di sepertiga malam terakhir. Ya kan? Kalau kita lihat dalam hadis. Kemudian Allah menunggu kita, siapa yang mau minta ampun, siapa mau minta saja. Inilah kesempatan kita di sepertiga malam terakhir. Kemudian kita lihat lagi dalam surat Al-Furqan ayat 63-64. Ini saya bacakan artinya saja. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang. Ini kata Allah, hambanya yang maha penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ini kan ya. Jadi kita teruskan sedikit ayat ini. Jadi Allah katakan, hamba-hamba yang penyayang itu orang yang gak suka ninggi-ninggi. Ini kadang pengajian udah malah suka ninggi-ninggi, betul gak? Suka betul dia meninggi-ninggikan. Mentang-mentang dia udah rajin pengajian, tinggi. Punya HP baru, tinggi. Punya tas baru, tinggi. Jadi orang yang penyayang itu kata Rasulullah, orang yang rendah hati. Apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata baik, dihina, dimaki, dibuli, dia membalas dengan kata-kata yang baik. Dan yang terakhir, apa kata Allah? Dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud. Nah itulah hamba Allah yang maha, yang dia bersifat
penyayang. Insyaallah habis Isya akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat fillah, kita kembali melanjutkan kajian kita tentang cinta di sepertiga malam. Tadi kita sudah jelaskan melalui ayat Al-Qur'an keutamaan salat tahajud, amalan apa saja yang mendukung agar tahajud kita itu tembus ke Allah sudah kita jelaskan. Kemudian dari berbagai hadis Rasulullah sudah kita kembangkan. Nah, sekarang orang-orang yang mengamalkan hal ini. Jadi ada seorang perempuan, dia itu pernah menjalani hubungan yang dianggap orang biasa pada saat itu, yaitu pacaran. Padahal itu dilarang dalam Islam. Jadi dia pernah tersakiti. Nah, jadi cewek ini pernah tersakiti, rasa terluka sampai umur 28 tahun dia sendiri. Kalau untuk cewek kan udah rawan ya, umur 28 tahun ini sudah mulai rawan. Nah, kemudian adalah dia jumpa dengan sosok ikhwan di kantor dia. Ikhwan ini mengamalkan yang kita sebut tadi, yaitu menebarkan salam. Di setiap kali jumpa dia selalu mengatakan assalamualaikum ukhti. Cuman itu aja, dia nggak ngomong yang lain. Nah, jadi ini ingat ya, dia ada laki-laki ini modus. Awalnya assalamualaikum ukhti, dijawab panjang jadinya. Berlanjut dia assalamualaikum ukhti, maksudnya waalaikumsalam. Itu nanti nyambung dia. Ini enggak. Ingat enggak kisah Nabi Musa, kenapa anak Nabi Shu'aib jatuh cinta kepada Nabi Musa? Nabi Musa cool. Itu yang membuat anak Nabi Shu'aib jatuh cinta kepada Nabi Musa. Kalau kita ingat lagi gimana waktu itu, Nabi Musa melihat ada dua orang perempuan yang kesusahan sedang memberi minum ternak karena disuruh ayahnya. Karena kesulitan, Nabi Musa udah perhatikan, udah berapa jam ini cewek nggak bisa ngasih minum ternaknya. Maka Nabi Musa datang, ditanya oleh Nabi Musa, kalian kenapa? Kami mau ngasih minum ternak kami, cuman laki-laki terlalu ramai, jadi nggak bisa gabung ke sana. Kemudian kata Nabi Musa, ya udah, biar saya yang ngasih minum ternaknya. Nah, Nabi Musa nolong. Habis Nabi Musa nolong ngasih minum ternaknya, Nabi Musa kasih ternaknya, Nabi Musa langsung pergi. Jadi Nabi Musa nggak berlama-lama, siapa nama dek, di mana tinggal, nggak ada. Habis nolong, selesai. Nah, itu yang laki-laki cool. Itu yang membuat anak Nabi Shu'aib jatuh cinta kepada Nabi Musa. Nah, gitu juga nih pengalaman perempuan yang kecewa udah umur 28 nih. Dia ketemu cowok di kantornya yang selalu mengucapkan assalamualaikum ukhti tanpa ada pembicaraan yang lain. Jadi rupanya sering berjumpa karena ada beberapa kegiatan yang sama di kantor. Sering jumpa lah dia sama ikhwan ini. Si cewek ini diam-diam jatuh cinta kepada ikhwan ini. Begitu juga ikhwan ini diam-diam juga cinta kepada perempuan ini. Jadi mereka ini mencintai dalam diam. Seperti siapa? Fatimah mencintai Ali, Ali mencintai Fatimah. Mereka saling mencintai tapi diam. Bisa nggak ngamalkan ini? Sulit ya. Kita kalau ada rasa tuh pengen ngungkapin, kau laki-laki ungkapkanlah, kan sering gitu ya. Dipanas-panasin, nanti diambil orang nanti. Padahal mana jodoh ini nggak akan tertukar. Sama seperti rezeki, rezeki tidak akan tertukar. Ini jual mie, jual mie, jual mie, jual mie, ada aja pembelinya.
Di Ramayana banyak nggak yang jual pakaian? Banyak yang jual pakaian, tapi yang rezeki tidak akan tertukar. Jadi jangan risau lah kalau masalah jodoh, masalah rezeki, jangan risau. Yang penting amalan tadi itu yang diamalkan. Nah kemudian akhirnya si ikhwan ini ngomong ke perempuan ini. Dia cuma ngomong apa? Biarkan Allah yang menyatukan kita. Itu yang membuat perempuan ini kaget gitu. Jadi kan ketika kita saling mencinta itu ada getaran yang beda, nah, betul ya? Karena kalau kita suka sama orang yang kita senang, itu biasanya pikiran kita nggak jorok, itu satu. Hati itu nyambung. Jadi cewek ini kaget gitu. Dia cuma ngomong itu saja. Jadi cewek ini antara gembira, antara sedih, ada juga. Selama itu tidak ada obrolan, tidak ada kabar, tidak ada pertemuan, tidak ada sama sekali. Habis dia ngomong itu yang membuat dia sedih gitu. Gak terdengar lagi ucapan assalamualaikum ukhti. Pokoknya udah, kita udah saling suka, kita udah sama tahu, biarkan Allah yang menyatukan kita. Nah rupanya apa yang dilakukan si perempuan ini untuk menutupi kesedihannya? Pertama dia bersedekah. Nah itu tadi ya. Amalan cewek yang umur 28 ini, untuk menutup kesedihannya dia sering bersedekah. Itu yang dilakukan dia, supaya dia tidak galau. Kemudian dia menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Itu yang dilakukan dia untuk menutupi kesedihannya. Nah kemudian dia pokoknya apapun yang dilakukan dia hanya berharap Allah ridho sama dia. Itu yang dia minta. Sampai kadang-kadang katanya pedih juga, supaya Allah menguatkan hati dia. Karena umur 28, kadang ibunya nanya, kapan kau ini lagi nikah? Udah rajin sholat, rajin sedekah, disibukkan diri supaya gak mikir-mikirin cowok, gak terpikir-pikir dia sama laki-laki itu. Rupanya datang pula ujian dari ibunya. Umur kau udah 28, kapan lagi kau menikah? Adekmu aja sebentar lagi anaknya udah mau masuk 2, apa nak tambah ciut mental ya. Rawan betul tuh bagi perempuan kalau kena gitu kan ya. Kalau laki-laki ya biasa aja, tapi kalau perempuan, kau adek kau udah mau 2, anaknya tuh belum juga kau nikah lagi, pasti terpukul kan. Nah, sampai kata dia kadang udah nangis saja. Akhirnya katanya pokoknya di setiap sholat tahajud malam dia hanya mohon kepada Allah, ya Allah pertemukan aku dengan jodohku. Itu aja isi doa. Janganlah kita lah yang ngatur Allah, ya Allah kalau bisa dia agak tinggi 170, ya Allah berat badan 63. Jadi ideal ya Allah mata tuh kalau hitam tengah itu agak besar kan sedikit, itu suka-suka kita pula, nggak boleh kita minta gitu. Yang laki-laki juga gitu, jangan ngotot pula minta, ya Allah aku ingin akhwat pekerjaannya ini, rambutnya sepanjang ini. Itu kita nggak boleh ngatur Allah. Jadi dia cuma minta ke Allah apa? Ya Allah pertemukan aku dengan jodohku. Itu yang dia minta setiap malam. Rupanya doa itu dijawab oleh Allah. Apa cara Allah menjawab? Tidak ada kabar berita, tidak ada telepon. Tiba-tiba ikhwan yang pernah mengucapkan assalamualaikum ukhti itu datang bersama keluarganya langsung melamar. Itu dasarnya. Jadi kalau udah ke Allah kita mintanya, dijamin tidak akan salah. Ini kita udah yakin jodoh di tangan Allah, tapi kita masih cari di bumi. Gimana kalau kita ngikut selera kita? Pasti yang kita cari yang keinginan nafsu kita. Makanya banyak yang kecewa sehingga tingkat perceraian tinggi di Indonesia ini, ratusan ribu. Untuk Pekanbaru aja 901 kasus. Itu 2019, belum 2020 nih. Karena Covid ini mungkin bertambah pula kan, suami banyak tak kerja. Udah muak lah dia nengok suami di rumah aja terus duit tak ada. Jadi ini luar biasa loh pertolongan Allah.
tiba-tiba laki-laki yang dia cintai datang dan langsung melamar, menangis ibu perempuan ini, tidak nyangka dia, rupanya udahlah dapat ganteng, soleh, mapan mula lagi. Nah jadi ingat para akhwat ya, itu amalannya. Kemudian ada lagi nih, nah, ini pakai inisial karena dia seorang yang masih aktif bertugas. Kita anggap namanya inisialnya S, tapi bukan orang Pekanbaru. Dia cerita gitu, aku selama ngamalin tahajud, aku waktu itu tertarik betul dengan jam tangan merek A. Aku minta di sholat tahajud aku. Nggak lama kemudian dikabulkan oleh Allah. Aku dikasih rezeki bisa beli jam. Ini kalau yang duniawinya nih ya. Minta duniawi dikasih oleh Allah, dapat dia jam tangan. Jadi katanya ketemunya aku sama istri aku sekarang ini, nah ini dulu justru ada sejarah. Dia pernah kecewa sama Allah. Nah, tadinya katanya kan kalau berdoa tahajud malam minta jam tangan dikasih. Nah, udah. Jadi kata dia, dulu aku pernah punya seorang kekasih. Jadi dia sangat ingin sekali memperistri kekasih dia ini. Karena dia pengalaman minta jam tangan tahajud dikasih Allah. Jadi setiap tahajud itu doanya apa? Ya Allah, jadikanlah dia itu istriku. Jangan pernah ucapkan doa seperti ini. Jangan kita yang ngatur Allah. Ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Bila bukan aku jodohnya, jadikan orang lain itu aku ya Allah. Itu ngotot namanya itu kan. Jadi ini doa yang salah dia minta. Dia tahajud malam dulu minta jam tangan dikasih, kemudian dia doa jodoh seperti itu. Ya Allah, jadikanlah perempuan ini istriku. Sering katanya doa itu kan harus sering diulang-ulang. Dia ulang-ulang dalam sholat tahajudnya. Kita anggap perempuan ini namanya Mawar, bukan nama yang sebenarnya. Ini kan sering ya kalau di koran-koran sebut saja namanya Mawar. Jadi dia selalu minta jadikanlah Mawar ini istri hamba ya Allah. Aku begitu mencintainya. Seperti sabda Rasulullah ya Allah, tidak ada pernikahan tanpa cinta. Kan gitu-gitulah ya. Dia bawa-bawa Rasulullah. Cuman ternyata kata dia, wanita pujaan si S tadi yang bernama Mawar malah menikahnya dengan orang lain. Kecewa saya sama Allah katanya. Kecewa saya. Udah rajin saya tahajud malam, minta dia jadi istri saya, rupanya Allah nggak kabulkan. Padahal aku udah yakin betul tuh, Allah tidak akan menolak doa seseorang hamba. Apalagi sepertiga malam ini aku ditolak oleh Allah. Kesal aku, sehingga akhirnya aku berhenti memohon doa kepada Allah. Aku nggak mau tahajud malam lagi. Dia kecewa, sampai dia terakhir berdoa, ya Rob, kenapa aku memohon agar Mawar menjadi istriku, tidak kau kabulkan? Aku sangat kecewa denganmu ya Allah. Doaku tidak kau perkenankan. Kecewa dia, lama dia berhenti sholat tahajud. Setahun berlalu, akhirnya si S ini berkenalan dengan seorang perempuan. Sebut saja namanya Melati. Gitu ya. Sebut saja namanya Melati. Tapi luar biasanya apa? Si Melati ini tingginya 170 cm. Tinggi nggak kalau perempuan 1 meter 70 cm? Kulit putih, anggun mempesona, pengakuan si S ini. Coba dulu aku jadi menikah sama Mawar, menyesal aku tidak ketemu ini. Wah, minta ampun dia kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Rupanya ini rahasiamu. Kau ingin memberikanku yang lebih baik dari Mawar. Jadi makanya kita jangan kecewa. Jangan pernah kecewa. Nembak ini udah ta'aruf gak jadi. Itu yang terbaik dari Allah.
Kan sering seperti itu kan, akhwat kecewa atau ikhwan yang kecewa, gak taunya gak jadi. Jangan pernah, itulah yang terbaik dari Allah. Gak akan mungkin Allah mau menzolimi hambanya. Nah ini lagi yang lebih menakjubkan. Yang lebih menakjubkan kisah nyata yang pernah menghebohkan Yaman. Jadi Timur Tengah heboh dibuatnya. Tahu kenapa? Ada seorang pemuda buta sejak kecil. Ingat ya. Dia buta sejak kecil, tidak pernah sekolah. Udah buta, nggak pernah sekolah. Tinggal di rumah, tapi orang tuanya memanggilkan guru ngaji hingga dia sampai hafal Al-Quran. Itu ya. Jadi dia cuman modalnya apa? Hafal Al-Quran. Jadi sewaktu-waktu pemuda ini kan umurnya udah 25 tahun. Jadi dia ngomong ke bapaknya, "Pak, walaupun aku buta, aku kan normal. Jadi tolonglah Pak, aku tuh mau nikah. Carikanlah tolong." Kata bapaknya, "Kau buta. Udah buta, kerjaan pun tidak ada. Kalau ada yang simpati padamu, baru kita bukakan pintu untukmu." Jadi pemuda ini terpukul dia dengan kata-kata orang tua ini. Akhirnya dia berdoa kepada Allah selama 1 bulan penuh dalam tahajudnya. Dia memohon-mohon kepada Allah. Kira-kira doanya seperti ini, "Ya Allah, nikahkan saya." Sama kan? Itu yang pertama. "Ya Allah, nikahkan saya." Jadi dia minta nikahkan sama Allah. Dalam tahajudnya dia doanya cuma itu, "Ya Allah, nikahkanlah saya. Karuniakan perempuan yang menurutmu paling cantik untukku." Itu yang diminta. Jadi diserahkannya ke Allah. Karena dia diremehin bapaknya kan, "Kau buta, tidak ada kerja, siapa yang mau sama kau? Kecuali orang simpati, iba." Ya kan, kalau udah iba kan gak enak dengar ya kan. "Ngapa adek cinta sama abang dulu dek sebelum kita nikah nih? Kasihan aku nengok abang." Ngedrop kita dibuatnya kan. Orang cinta karena kasihan. Di hari ke-30 doanya dia mimpi. Jadi pemuda ini mimpi. Datang orang dalam mimpinya mengatakan, "Hai anak muda, jodohmu bernama Fulanah binti Fulanah. Ayahnya bernama Fulan bin Fulan. Dia itu tokoh masyarakat di kampung sebelah. Besok datanglah melamar dia." Itulah mimpi dia. Dia bangun sholat tahajud sampai waktu subuh, ikut ayahnya pergi ke masjid sholat subuh berjamaah. Sepulang sholat subuh apa katanya kepada bapaknya? "Pak, di kampung sebelah ada namanya kota ini." "Ada." "Ada enggak di kota itu namanya Pak Fulan bin Fulan?" Tokoh tuh di kota itu." "Kok kenal pula kau, kapan lah kau ke sana?" Nah jadi dalam mimpi itu Pak ada disebutkan nama bapak tuh. Ya dia tokoh masyarakat di sana tuh, udah terkenal kaya raya lagi. "Ada enggak anak perempuannya namanya Fulanah binti Fulanah Pak?" "Oh ada." "Pak tolong lamar dia Pak." Aku ya macam-macam kau. Kasihan aku nengok kau nih nak, keadaan kau nih ya. Kau halu kau nih, pasti halu. Tentu kata bapaknya halu dia. Aneh-aneh mimpi kau nih. "Tolonglah Pak, lamarkan dia Pak." "Kau sadar nak dengan yang kau ucapkan? Coba cubit pipi kau dulu, tangan kau. Sadar kau nak?" Karena apa kata Pak? Perempuan itu paling terkenal cantiknya. Dia kaya, dia pintar. Kau ndak sekolah, kerjaan kau ndak ada. Tapi Pak, aku betul-betul mimpi semalam Pak. Kalau ndak, dari mana tahu aku nama kota tuh? Dari mana tahu aku nama bapak tuh? Dari mana aku tahu nama anak perempuannya?" Akhirnya bingung juga bapaknya. "Oke lah, kita coba aja lah dulu. Ini kau mempertaruhkan nama aku nih asli." Tapi biarlah, malu-malu lah aku. Paginya berangkat mereka. Sampai di situ ditanya oleh bapak perempuan nih, "Ada keperluan apa?" Kata bapak pemuda buta ini anak saya. Dia buta, tidak punya pekerjaan, tapi dia hafal Quran. Dia meminta kepadaku, sebetulnya segan aku ngomong ini kata bapak.
Minta apa? Dia minta dinikahkan sama anakmu, dia lamar. Saya terima lamarannya, kata bapak perempuan nih. Saya terima lamarannya. Kaget bapak nih, kalau di film karton tuh udah petak-petak mulutnya tuh, kalau di film-film Naruto kan. Miring-miring tuh ya, kaget kan. Kalau film Jepang sering itu, pertama serius wibawa wajahnya, tiba-tiba kaget kan. Lucu tuh ya. Saya malas lah om prakteknya. Jadi bapak terima lamaran anak saya. Iya, kenapa bapak langsung terima? Karena tadi malam saya juga mimpi. Saya mimpi kalau hari ini akan datang anak menantu saya. Jadi mimpi bapak ini juga gitu. Yang namanya seperti nama anakmu, ciri-cirinya seperti dia, matanya buta, hafal Quran dari kampung sebelah. Tapi saya tidak tahu, ini kan masih pagi baru lepas subuh. Maka saya harus bertanya pada anak saya. Jika ia menerima, maka kita akan laksanakan lamaran ini. Oke, ditunggu-tunggulah. Kemudian disebutkanlah oleh bapak ini kepada anaknya, nak, ada orang dari kampung sebelah, dia matanya buta, tapi dia hafal Quran, dia mau melamarmu. Kata anak, ayah, jangan dilamar ayah, langsung nikahkan aku dengan dia. Wah, apalagi kan yang normal matanya begini, ganteng-ganteng lagi, ada pekerjaan, mahasiswa. Masih juga nggak meragukan Allah kira-kira? Ada yang meragukan Allah? Jadi yang ragukan Allah, mintalah dengan cara seperti ini. Ini testimoni nih ya, ini barang nyata loh. Kita kalau dia kan ada cerita nih hayalan, ya, ada yang nggak mungkin cerita. Tapi ini sahih ini ceritanya, bisa kita cari sumbernya. Nikahkan saya dengan dia ya. Bagaimana bisa? Kau kan belum lihat orangnya. Karena tadi malam saya juga bermimpi akan datang jodohmu besok. Namanya Fulan bin Fulan dari kota sebelah, matanya buta, dia hafal Quran. Terima lamarannya karena dia adalah suami terbaikmu. Nah, ya udah jelas nih ya. Amalkan dari atas sampai ke bawah tadi. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan orang yang taat agama, rajin ibadah, rajin puasa, rajin ikut kajian, tapi pandangannya tidak bisa ditundukkan terhadap lawan jenis, masih suka pacaran, apakah orang itu baik, Ustaz? Kita mesti tahu bahwa tantangan laki-laki ini kan memang berat ya. Jadi dia udah rajin sholat, rajin puasa sunnah, tapi matanya masih sulit untuk dijaga. Maka kita coba tadi apa? Amalan yang sudah kita sampaikan tadi. Konsisten untuk sholat malam. Insya Allah pandangan bisa kita jaga. Kita yang mohon sama Allah. Kemudian kita juga mikir gini, kalau aku nggak bisa jaga pandangan, aku rugi sendiri nggak? Kan rugi sendiri kita kan. Mikir sendiri, panik sendiri. Kan justru menganiaya diri kita jadinya kan. Aturan tenang-tenang hati kita jadi tidak tenang jadinya. Jadi memang godaan terberat bagi laki-laki itu adalah menjaga matanya dari memandang perempuan. Ya, makanya kata Allah, kalau ingin merasa manis lezatnya iman, kata Rasulullah, maka jagalah pandangan mata. Bukan pula kita tuh harus menunduk betul, tidak. Cuman jangan diperturutkan pandangan itu. Contohnya, waktu Rasulullah bersama Ibnu Abbas jalan, jadi Ibnu Abbas memandang lama perempuan. Itu sahabat Rasulullah. Rasulullah pegang dagunya, dipindahkan oleh Rasulullah. Jangan lama-lama. Artinya bukan pula tidak boleh memandang, tapi jangan memandang hal yang haram dari tubuh perempuan itu. Cuman payahlah ya, cuman kalau sekarang ini kan udah banyak nih perempuan rata-rata sudah menutup aurat, tidak lagi membalut aurat. Apalagi tren fashion Indonesia saat ini, alhamdulillahnya Pak, ini masih, kenapa saya katakan alhamdulillah masih mending, karena sudah tidak nyaman lagi memakai pakaian ketat. Justru yang model sekarang pakaian longgar, itu sudah agak membantu kita itu. Jadi yang penting hati-hati aja. Ada seorang syekh di Jeddah ditanya oleh seorang ustaz, syekh,
Di Indonesia ini kami kan berpakaian agak bebas. Lebih banyak orang membalut aurat daripada menutup aurat. Bagaimana cara kami menjaga pandangan mata kami? Dipeluk Syekh itu ustaznya dibisikkannya ke telinganya, masalah kita sama. Tuh bayangin. Memang susah menjaga mata itu. Jadi pokoknya kita itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, berjalan seperti orang berjalan di pematang sawah, tergelincir naik lagi, tergelincir naik lagi. Tapi jangan sampai tinggalkan sholatnya, jangan sampai tinggalkan puasanya. Karena kita itu pasti bertahap-tahap, tahap-tahap, nanti sampai kita ke titik kita bisa. Sedangkan para ustadz, para mubalik aja masih sulit menjaganya. Masih itu juga jadi masalahnya gitu ya. Jadi kita pokoknya bertahap aja, jangan dipaksain dirinya, jangan dipaksain. Tapi kita akui ke Allah, kita belum mampu, tolong berikan aku kekuatan ya Allah. Kalau belum kuat, janganlah berhenti doanya, terus minta kekuatan kepada Allah. Allahumma a'lam bishawab. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, ana dijadikan sama orang tua, tapi menikahnya setengah tahun lagi setelah wisuda. Gimana tanggapan Ustaz? Dijodohkan sama orang tua, tapi menikahnya setengah tahun lagi. Ya nggak masalah. Berarti udah jelas jodohnya insya Allah udah ada. Kemudian tinggal kita memintanya ke Allah. Apakah dia memang jodoh terbaik buat kita? Kita serahkan kepada Allah. Kadang orang gini, kalau dia udah jodoh kita tuh boleh kita ketemu, boleh kita pergi makan-makan. Kan sering gitu ya, dianggap gitu. Jangan. Pokoknya minta aja dia ke Allah. Seperti yang di atas tadi, kisah kita tentang perempuan yang umur 28 tahun. Karena yang udah kita anggap jodoh pun belum tentu jadi jodoh kita. Ya kan? Kadang ada orang mau menikah akhirnya batal nikahnya. Kemudian lagi yang berikutnya, Ustadz, bagaimana kita tahu wanita itu suka dan cinta sama kita? Yang tadi itu, kita tuh sudah dijadikan Allah, sebetulnya ada rasa itu. Kalau bahasa Spanyolnya ameral, ameria, variesta, ada getarannya. Cuman kadang laki-laki ini bergetar kepanjang aja, itu kenanya. Dia pasti terasa sama kita. Seperti yang laki-laki tadi, ingat? Sampai dia ngomong biarkan Allah yang mempertemukan kita. Dia akan terasa kok. Dari doa-doa kita kepada Allah, itu insya Allah akan nyambung ke dia. Cuman itu ingat, cara kita mengetahui dia itu ya seperti tadi, ada sedikit rasa yang digetarkan Allah berbeda dari yang lain. Itu hanya salah satunya. Tapi kalau menurut Ustadz, caranya mengetahui itu ya udah minta ke Allah saja. Tapi jangan ngotot minta orangnya, itu yang tidak boleh. Bagaimana hukumnya bila seseorang menikah tetapi tidak mendapat restu dari orang tua? Nah ini yang sulitnya nih. Yang penting, ini ada satu kertas di bawah. Bentar ya. Di zaman Rasulullah ada perempuan yang dijodohkan oleh orang tuanya. Ini beda lagi nih. Orang tuanya mau, perempuannya tidak mau. Tapi kata Rasulullah, akan kularang orang tua mau menikahkanmu. Menurutmu sekarang bagaimana? Kata perempuan ini, aku tetap memilih pilihan orang tuaku, tapi paling tidak ini menjadi sesuatu bahwa orang tua tidak boleh memaksakan jodohnya kepada anak. Begitu juga misalnya nih, perempuan tidak direstui oleh orang tuanya. Orang tua ini punya pandangan. Jadi jangan, orang banyak sekarang ini mengatakan, saya pada orang tua saya udah ngomong dulu, tapi saya keras juga dengan keinginan saya. Nah itu makanya ingat, kalau orang tua kita itu benar, pandangannya benar, dan tidak memandang soal duniawi, maka dengarkanlah orang tua. Tapi jika memang laki-laki ini menurut orang tua agamanya kurang, sopan santunnya kurang,
Kalau orang tua nasihati kita keras juga, itu yang tidak boleh. Rata-rata perempuan yang tidak cinta dengan suaminya, tetapi karena bakti kepada orang tuanya, hidupnya tetap senang. Hidupnya tetap senang. Ada nonton channel Amelia ya namanya, umur 20 berapa ya, 20-an tahun, sarjana, nikah sama kakek-kakek. Dia nikah sama kakek-kakek, dijodohkan oleh orang tuanya. Tapi dalam tahajudnya, ya Allah, jadikanlah ini pernikahan yang menjadi anugerah dalam hidupku. Akhirnya betul-betul jadi anugerah. Karena apa? Bakti dia kepada orang tuanya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana terkadang berdoa wanita pertemukan jodoh, minta dipertemukan jodoh. Tapi ana sering mikir ketemu akhwat yang berbeda. Itulah kita ini. Kadang berarti kan kita yang ingin tipe seperti apa yang kita inginkan. Itu nggak bisa. Jangan selera kita yang kita kemukakan. Serahkan kepada Allah. Ini keinginan kita, kenapa nih Ustaz? Saya maunya sama yang ini kok dikasih ini. Kayak gitu ya. Jadi sabar aja. Yakinlah dengan Allah yang menjanjikan di dalam Al-Quran tadi, juga disertai dengan hadis-hadis Rasulullah tadi. Mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.